Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersolawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada hari yang berbahagia ini insyaallah saya akan menyampaikan salah satu disiplin ilmu yang harus dikuasai ketika kita mendalami Al-Quran, ketika kita mendalami ilmu Al-Quran atau ilmu tafsir. Apa itu disiplin ilmunya? Ilmu itu adalah ilmu Al-Quran dan tafsir. Tema kita pada hari ini adalah Amsal Al-Quran. Baiklah, kita langsung saja. Ketika kita membahas disiplin ilmu di dalam ilmu keislaman, maka hal yang paling pertama kali disampaikan oleh para ulama dan ustadz-ustadz kita itu adalah pengertian dari sebuah definisi yang kita pelajari. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pengertian Amsal Al-Quran. Apa itu definisi Amsal Al-Quran secara bahasa atau secara etimologi? Amsal Al-Quran adalah bentuk jamak dari masal. Jadi masal itu adalah mufradnya, sementara amsal itu adalah jamaknya. Kemudian masal juga bisa kata lainnya adalah misil, yang berarti serupa, atau masal. Ketiga hal ini, baik masal, misil, atau masil, itu memiliki arti yang sama, yaitu perumpamaan serupa. Sama halnya dengan kata yang terkadang kita jumpai di dalam disiplin ilmu balaghah atau disiplin ilmu yang lainnya, kata syabah dan syabih memiliki arti yang sama. Kemudian secara bahasa, menurut Ibnu Al-Farid, salah satu ulama yang sangat luar biasa, beliau mengatakan bahwa masal itu adalah persamaan dan perbandingan sesuatu dengan sesuatu hal yang lain. Itu menurut Ibnu Al-Farid. Kemudian yang ketiga, menurut Al-Asfahani, ini ulama yang sangat luar biasa, beliau mengatakan amsal berasal dari kata al-mutsul, yakni al-intisab, asal atau bagian. Masal berarti mengungkapkan perumpamaan. Ketika ada sesuatu dan mengungkapkan sesuatu itu dengan perumpamaan, itulah yang disebut dengan masal. Ya. Itu definisi dari amsal secara bahasa atau secara lugatan, dengan kata lain secara etimologi. Kemudian setelah kita membahas secara etimologi, para ulama melanjutkan mendefinisikan atau mentarifkan sesuatu itu dengan secara bahasa atau secara terminologi. Kemudian setelah kita mempelajari amsal secara etimologi, secara lugatan, kita akan membahas amsal secara istilahan. Amsal secara bahasa itu apa? Yang pertama yang ingin saya paparkan di sini menurut Rashid Ridho. Beliau mengatakan bahwa amsal itu adalah kalimat yang digunakan untuk memberi kesan. Ketika orang itu mendengarkan perumpamaan atau permisalan dari apa yang disampaikan, orang yang mendengar atau mukhatabnya, audiensnya itu akan memperoleh kesan dan menggetarkan hati orang yang mendengar. Dan bila didengar secara terus-menerus, bisa mempengaruhi, menyentuh lubuk hati yang paling dalam. Itulah salah satu
definisi yang disampaikan oleh Rashid Ridho tentang makna amsal secara terminologi. Kemudian ulama yang kedua yang bernama Ibnu Qayyim, beliau mengatakan bahwa amsal itu adalah penyerupaan sesuatu dengan sesuatu hal yang lainnya dalam hukumnya. Ada sesuatu, kemudian sesuatu itu diserupakan kepada sesuatu hal yang lain. Untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu hal yang abstrak dengan sesuatu hal yang konkret. Dengan adanya amsal itu tadi, maka gambaran kita terhadap sesuatu itu akan lebih konkret. Dan salah satu dari keduanya dengan yang lainnya. Ya. Ketika ada sesuatu itu diartikan, didefinisikan, ketika diumpamakan dengan sesuatu hal yang lain yang awalnya itu abstrak, karena diumpamakan akan menjadi konkret di dalam pikiran kita. Nah, itulah menurut Ibnu Qayyim tentang makna amsal itu sendiri. Yang ketiga, yang terakhir yang ingin kita bahas di sini, tentu saja kalau seandainya kita melihat di beberapa kitab, para ulama bakalan kita akan menemukan definisi amsal secara bahasa itu sangat banyak sekali. Ya. Tapi pada kesempatan kali ini kita mempelajari yang saya paparkan di sini hanya 3. Yang ketiga, ya, menurut Muhammad Bakir Al-Ismail, amsal Al-Quran adalah mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu hal yang lain. Ada sesuatu, kemudian diumpamakan dengan sesuatu hal yang lain, baik dengan isti'arah, baik dengan kinayah, atau dengan tashbih. Ya. Itu menurut Muhammad Bakar Ismail, definisi dari amsal Al-Quran. Kalau kita melihat dari segi istilah yang dipaparkan oleh para ulama kita ini, secara bahasa maupun secara istilah, ya, dapat disimpulkan bahwa amsal Al-Quran adalah menampilkan sesuatu dengan yang hanya ada di pikiran atau dalam bentuk abstrak, dengan deskripsi sesuatu hal yang indra, dengan konkret, ya, melalui pengungkapan yang indah, kemudian mempesona. Ketika dengar kata-kata amsal itu, wah, seperti itu maknanya ternyata. Nah, kira-kira seperti itu ya ketika orang yang mendengarkan. Baik dengan cara tashbih atau isti'arah atau kinayah atau mungkin mursal. Ya. Itu kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan yang disampaikan oleh ulama dan ustadz kita yang sebelumnya itu tadi.